Hai semuanya, kembali lagi di channel Mizunime. Kalian sedang mencari tontonan anime yang santai. Kali ini kami akan merekomendasikan anime dengan genre slice of life bertema peternakan, dengan alur yang seru dan santai. Dijamin kalian akan betah nontonnya, sekaligus sedikit mengerti bagaimana cara bertani dan berternak. Yuk, langsung saja ke pembahasannya. Jin no Saji bercerita tentang Yugo Hachiken, seorang remaja kota yang memutuskan untuk masuk ke Owezo no Gyokotogako, sebuah sekolah pertanian di pedesaan Hokkaido. Awalnya ia berpikir kehidupan di sekolah pertanian akan lebih mudah. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari harapannya. Ia harus beradaptasi dengan kegiatan yang benar-benar asing baginya, seperti merawat hewan ternak, bekerja di ladang, hingga menghadapi kenyataan pahit dunia pertanian. Singkat cerita, Hachiken mulai menemukan arti kerja keras, persahabatan, dan menemukan tujuannya sendiri. Norin bercerita tentang Kosaku Hata, seorang siswa di sekolah pertanian yang sangat mengidolakan idol cantik bernama Yuka Kusakabe. Ia begitu tergila-gila hingga kehidupannya terasa hampa ketika Yuka tiba-tiba mengumumkan pensiun dari dunia hiburan. Singkat cerita, dunia Kosaku berubah total ketika seorang murid pindahan datang ke sekolahnya. Murid itu ternyata adalah Yuka sendiri, yang kini ingin menjalani kehidupan baru jauh dari sorotan panggung. Bersama teman-temannya yang unik, Kosaku menjalani kehidupan sekolah penuh komedi, romansa, sekaligus tantangan khas dunia pertanian. Isekai Nonbiri no Uka bercerita tentang Hiraku Machio, seorang pria yang meninggal karena penyakit. Namun, ia diberi kesempatan hidup kembali di dunia lain oleh Tuhan. Dengan anugerah berupa all-purpose farming tool, ia memulai kehidupan barunya sebagai seorang petani di hutan terpencil. Singkat cerita, Hiraku perlahan membangun desa dan bertemu dengan ras elf, vampir, hingga bisman, dan seiring berjalannya waktu, desa yang ia bangun berkembang menjadi komunitas besar sekaligus makmur yang dihuni oleh berbagai ras di dunia lain. Moya Simon bercerita tentang Tadayasu Sawaki, seorang mahasiswa baru di Universitas Pertanian. Ia memiliki kemampuan unik yaitu dapat melihat mikroorganisme dan bakteri dengan mata telanjang. Tidak hanya melihat, ia juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Kemampuan ini sangat berguna dalam dunia pertanian dan fermentasi, terutama ketika berhubungan dengan pembuatan makanan seperti sake atau keju. Singkat cerita, Sawaki seringkali harus menghadapi situasi aneh dan lucu akibat interaksi dengan mikroba-mikroba tersebut. Bersama teman-temannya, dan para dosen eksentrik, Sawaki belajar banyak hal tentang kehidupan, sains, serta pentingnya mikroorganisme dalam dunia pertanian. Noumin Kanren no Skill Baka Agete Tara Nazeka Suyoku Nata bercerita tentang Alwyn, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi petani paling hebat di dunia. Ia dengan tekun meningkatkan berbagai skill pertanian seperti menanam, memanen, dan merawat ladang. Singkat cerita, tanpa ia sadari, level pertanian yang terus ia maksimalkan justru membuat kemampuan tempurnya melonjak ke tingkat luar biasa. Meski hanya ingin hidup damai sebagai petani sederhana, kenyataannya kekuatan Al menarik perhatian banyak pihak dan menyeretnya ke dalam berbagai masalah besar, mulai dari melawan monster kuat hingga menyelamatkan dunia.
Hemfura, bercerita tentang gadis bangsawan Katarina Claes, yang tiba-tiba mengingat kehidupan masa lalunya. Ia sadar bahwa dunia tempat ia hidup sekarang adalah dunia dari game otome yang pernah ia mainkan. Masalahnya, Katarina bukanlah tokoh utama, melainkan tokoh antagonis yang di setiap rute permainan selalu berakhir tragis. Singkat cerita, demi menghindari akhir yang tragis, Katarina menggunakan segala cara, demi mengubah masa depannya, mulai dari belajar bertani hingga bersikap baik kepada semua orang, namun, tanpa disadari tindakan tersebut justru malah membuat karakter di sekitarnya jatuh hati kepadanya.